adalah yang pertama adalah disebut dengan makroekonomi, dan yang kedua adalah mikroekonomi ya. Teman-teman tentunya sudah paham ya sebagai pengusaha. Makroekonomi berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan pasar dunia, pasar regional, dan pasar Indonesia. Biasanya laporannya kan ada tuh setiap 3 bulanan dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya sama BPS. Nah, makroekonomi itu biasanya ditinjau dari beberapa parameter. Yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah nilai tukar rupiah, kemudian teman-teman yang ketiga adalah net ekspor kita dikurangi net impor kita, kemudian cadangan devisa kita juga bisa kelihatan di situ, dan juga dari capital inflow. Jadi ada dana asing yang masuk atau dana asing yang keluar, dan juga bisa teman-teman lihat juga dari keadaan di Bursa Efek Indonesia. Ya. Jadi tanpa data-data itu teman-teman kalau memutuskan itu ibarat kayak orang buta mau jalan, tapi nggak lihat jalannya ke depannya kayak apa, ada lubangnya apa enggak, jalannya berliku atau enggak, nanjak atau enggak, nanti akhirnya kecemplung jurang. Nah, itu secara makroekonomi. Kemudian secara mikro, kalau kita ngomong mikro itu sebenarnya maksudnya aktivitas real yang teman-teman lihat di lapangan. Misalkan Anda semua ke pasar, bagaimana kondisi para pedagang pasar, apakah mereka omsetnya pada turun atau pada naik, kemudian daya beli masyarakat bisa Anda kenali dari sekitar Anda, kemudian bagaimana pendapatan mereka, apakah pendapatan mereka turun, naik, atau bahkan banyak pengangguran atau enggak, itu adalah pengamatan kecil, makanya disebut dengan pengamatan mikro. Mikro itu artinya cuma dari lingkup area kita sendiri. Nah, oke, kita mulai dari makroekonomi ya. Makroekonomi, misalkan teman-teman bisa melihat bahwa bulan Januari kayak gini biasanya banyak data-data yang beredar. Teman-teman bisa lihat datanya ekonomi Amerika, ekonomi Eropa, termasuk ekonomi dalam negeri ya. Misalkan adalah yang teman-teman harus amati yang terkait dengan sentimen internasional itu misalkan adalah suku bunga Bank Sentral Amerika atau the Fed, Federal Reserve gitu ya. Nah, fenomenanya adalah bahwa Fed ini dia menaikkan suku bunga dolarnya sehingga memanggil semua dolar yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, itu untuk pulang ke negerinya. Jadi negara ini lagi terjadi capital outflow atau dana asing itu lagi pulang ke negerinya. Padahal kita ini kan sangat butuh dana asing kan gitu ya. Jadi The Fed juga berencana akan menaikkan suku bunga terus. Jadi The Fed itu bunganya sekarang 4,75% kalau teman-teman tahu ya. Nah, sedangkan bunga Bank Indonesia, coba kita bandingkan dengan bunga Bank Indonesia, berapa sekarang? Nah, justru Bank Indonesia itu bunganya lebih kecil daripada The Fed ya. Oleh karena itu, pantas kalau kemudian banyak capital outflow atau dana-dana asing pulang ke negerinya. Akibatnya kalau dana asing apa? Akibatnya kalau dana asing keluar, itu indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia itu menjadi menurun sekitar 7.000, tapi belum bisa nyampe ke sana karena banyak yang kemudian menjualnya. Tidak ada yang membeli. Nah, kalau di Bursa Efek itu sebenarnya yang membeli kebanyakan bukan kita-kita loh, Mas. Jadi jangan GR bahwa kita ini orang kaya, kita ini orang miskin. Contohnya adalah di Bursa Efek itu kebanyakan yang beli adalah dana asing atau perusahaan asing. Ya. Nah, berarti apa? Kemudian secara makro juga katanya ekonomi Indonesia paling bright, paling cerah ya di antara
semua di antara negara-negara di dunia, salah satunya Indonesia yang paling cerah karena ketahanan ekonomi domestiknya. Oke lah, itu satu argumentasi yang cukup menarik ya. Tapi faktanya adalah teman-teman bisa lihat bahwa penurunan daya beli itu terasa sekali. Kalau saya lebih berpikir bahwa 2023 ini memang tidak seburuk yang diperkirakan oleh ahli ekonomi, yang di atas kertas, yang di media, krisis segala macam, tapi langitnya juga belum secerah yang kita inginkan. Jadi langitnya itu masih mendung ya. 2023 itu langitnya masih mendung, daya beli masyarakat belum balik lagi. Teman-teman biasa yang kerja dapat bonus, ya, dapat insentif. Nah, 2023 belum dapat insentif karena mungkin targetnya yang belum kecapai, pabriknya juga hambatan ekspornya masih besar, misalkan seperti itu ya. Ya, jadi kesimpulannya makro secara mikro 2023 itu masih mendung. Kalau masih mendung, berarti apa? Berarti terjadi penurunan gaya hidup masyarakat ya. Gaya hidup masyarakat berarti dari orang yang menengah ke atas itu akan turun ke menjadi menengah ke bawah, dan menengah ke bawah akan turun menjadi menengah akan turun menjadi menengah ke bawah. Dan siapa yang paling kena dampak dari 2 tahun terkena COVID ini adalah orang menengah ke bawah. Ingat ya, yang paling terkena dampak COVID itu adalah orang menengah ke bawah. Jadi tidak menarik apabila kita berbisnis untuk golongan menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu parameternya apa? Menengah ke bawah itu parameternya adalah dia berada pendapatannya UMR saja atau bahkan di bawah UMR ya. Teman-teman tahu kan definisinya kelas menengah di Indonesia itu kalau gajinya itu 5 juta saja itu sudah termasuk kelas menengah. 5 juta itu berarti bapaknya kalau kerja berdua ya bapaknya 2,5, ibunya 2,5 itu sudah termasuk kelas menengah. Menengah ke bawah ya lebih parah lagi, di bawah UMR Jakarta kan gitu ya. Jadi kalau sambal buni itu tidak bermain di menengah ke bawah, tapi mencoba menangkap pasar yang menengah ke atas sedang turun, yaitu ke kelas menengah. Jadi kita ciptakan sebuah produk yang orang itu merasa puas, merasa worth it, merasa berharga, merasa duitnya itu lebih kecil daripada kepuasan dia. Gitu. Jadi tapi juga tidak murah-murahan sekali, dan sebenarnya angka kalau teman-teman lihat spanduknya Buni itu 10.000 itu hanya gimmick aja, artinya lauk 10.000 itu cuma lauknya aja yang ayam potong 10 itu 10.000, terus kemudian ada ikan asin, ada tempe gitu ya, belum termasuk nasinya itu 7.000, terus sambelnya, lalapannya sama nasinya itu boleh makan sepuasnya ya. Jadi sebenarnya itu adalah permainan yang kita sebut sebagai gimmick marketing. Jadi cuma sebagai gimmick aja supaya orang tidak takut ke dalam ya. Nah, sebenarnya siapa yang ditarget oleh Bunik itu kemarin itu kita ngebayanginnya seperti ini teman-teman. Jadi orang-orang yang biasa makan di restoran Ampera, kemudian restoran Sunda yang mahal-mahal kayak Dapur Sunda, kemudian yang makan di Sate Khas Senayan segala macam, itu saat ini mereka nggak mungkin lagi makan di brand-brand itu sesering sebelum COVID. Jadi kok 2 tahun COVID itu menyebabkan masyarakat tabungannya habis, guys. Jadi 2 tahun habis itu mungkin kamu juga yang termasuk ya. Semoga enggak sih, tapi kebanyakan teman-teman pengusaha kecil juga modalnya udah habis ya, karena buat nalangin kerugian selama COVID 2 tahun kemarin. Sebenarnya kalau dibilang kita bisa tahu masa depan, mending kita tutup usaha aja ya di
2 tahun COVID itu ya, sehingga duit kita bisa hemat. Tapi kita nggak pernah tahu, kita pikir COVID kemarin cuma 3 bulan, ternyata terus-menerus sampai 2 tahun, dan mungkin juga teman-teman menanggung minusnya usaha itu sampai 2 tahun berat sekali, guys, gitu ya. Oleh karena itu juga masyarakat juga mengalami hal serupa. Jadi mereka selama 2 tahun kerja nggak dapat bonus, bahkan mungkin gajinya cuma 50%, segala macam. Tapi semiskin-miskinnya orang kelas atas itu nggak mau makan yang sembarangan gitu ya. Maksudnya mereka pengen makan tetap enak, tetap sehat, tetap mau makan ayam kampung, tetap mau makan ikan segar, segala macam. Cuma harganya yang agak ke bawah sedikit. Nah, makanya kemudian Sambal Buni itu sebenarnya menarget orang-orang yang sedang mencari makanan yang murah tapi tetap berkelas. Contoh berkelasnya adalah itu bisa indikasinya adalah dari outlet kita yang semuanya besar ya, semuanya 2 ruko, biasanya lebarnya di atas 8 meter atau bahkan ada yang sampai 18 meter. Kemudian kursinya itu ya ruangannya cukup lapang sehingga mereka nyaman untuk duduk meskipun memang tidak boleh lama-lama, sehingga memang kursinya kita buat kursi dari kayu dan tidak ada sandarannya supaya nggak terlalu lama ya. Namanya murah, jangan terlalu lama. Kalau bisa makan terus pergi, jangan balik lagi gitu ya. Biar bisa gantian buat temennya yang lain gitu ya. Nah, dari konsep itu kemudian kita coba waktu itu di Jati Asih dan di outlet pertama itu tanpa kita ngiklan, tanpa kita promosi, tanpa kita pakai influencer, tanpa kita pakai diskon. Jadi Sambal Buni itu natural aja, buka ya buka aja, tidak ada spanduk opening, tidak ada diskon selama opening, tidak ada pakai influencer, tidak ada pakai apa ya, terakhir-terakhir aja sih pada pakai karangan bunga, soalnya karangan bunga itu kemarin waktu buka di Lenteng Agung karena outletnya berada di jalur cepat, maka kita bikin karangan bunga sebanyak 53 buah dari teman-teman kita yang rata-rata pejabat gitu deh. Nah, itu salah satu untuk mengakali lokasi yang berada di traffic yang cepat adalah kita salah satunya pakai karangan bunga. Tapi untuk lokasi-lokasi yang normal biasanya kita nggak pakai apa-apa, hanya buka-buka saja. Itu kira-kira untuk pembukanya mungkin ada yang mau tanya, silakan. Ya, Pak Ahmad. Ya, begitu Bapak Ibu ya, terkait pembuka ya, materi pembuka dari Pak Ahmad, yang mana kita tadi dibuka dengan wawasan kita terkait ekonomi makro dan ekonomi mikro ya, dan dilanjut dengan kisah awal pembukaan Sambal Bunik ya. Baik Bapak Ibu, adakah ada yang sejak sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Apakah yang ada yang ingin tanyakan? Biasanya kan pada tanya soal prediksi ya. Prediksi 2023 gimana, bisnis saya gimana, kira-kira bisnis saya mau dipertahanin atau enggak. Biasanya pertanyaannya seputar itu, kayak tanya sama dukun kan. Iya. Ya. Masih pada bingung, jadi belum bertanya nih. Di sini ada yang bertanya, tapi itu spanduknya aneka lauk 10.000. Ya iyalah, aneka lauk 10.000, tapi ada yang di atas 10.000. Tapi pas makan ternyata lauknya harga berbeda-beda, bukan 10.000. Lah iya, namanya juga gimmick ya. Namanya juga gimmick, tidak semuanya itu adalah kemudian 10.000. Seperti ibu dan bapak masuk ke Miniso sama aja kan, harganya juga tidak apa ya. Kalau Miniso berapaan sih? 15 ribuan ya? Atau 50.000 ya? Pak Gom-Gom ini siapa? Mau nanya atau gimana nih Pak Gom-Gom? Gom-Gom ini ibu-ibu atau bapak-bapak ini? Siapa buka di mic-nya? Ya, Bapak-bapak Om. Oh, bapak-bapak siap Pak, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Pak Kiai mau tanya dong, tadi kan konsep gimmick 10.000 itu kan kalau dihitung misalnya secara historis per customer itu bayar berapa rata-rata? Oke, Pak Gonggom, ini teman baik saya.
Jadi sebenarnya konsepnya yang menarik dari Buni itu adalah karena konsepnya kan prasmanan ya. Jadi prasmanan yang membuat orang sebenarnya gelap mata ataupun lapar mata gitu ya. Jadi awalnya mungkin Bapak Ibu lihat 10.000, oke aku mau makan satu lauk aja deh yang 10.000 sama nasi sama lalapan sama sambal mungkin gitu ya. Gitu. Tapi ketika ibu-ibu ngantri, bapak juga ngantri, ibu lihat kiri kanan yang ngambil 2, ibu cuma ngambil 1, rasanya kok gimana gitu. Akhirnya ibu juga pengen ngambil makanan yang lain gitu ya. Kemudian ibu lihat babat, waduh babat ini kayaknya enak banget nih, ambil lagi. Ketika lihat pete, wah petenya ini gemuk-gemuk banget, berisi banget, ibu ambil lagi gitu ya. Akhirnya apa Mas Gonggom? Akhirnya wallet share-nya kita atau pengeluaran per customer kita itu paling rendah di angka 35.000 untuk cabang-cabang yang agak-agak di tempat yang menengah ke bawah. Kalau di tempat yang menengah ke atas kayak Cinere, Pamulang itu satu orang bisa habis di atas 50.000 Mas Gonggom. Tapi kan mereka puas gitu. Jadi makan 50.000 pun mereka puas dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkan soal spanduk 10.000. Sudah lupa kalau sudah masuk makan pakai nasi yang panas, nasinya juga kita pilih yang premium gitu ya, yang pulen gitu ya, bahkan nasi liwet, ada nasi liwet yang cuma selisihnya 1.000 gitu ya. Nah kemudian dia makan sambelnya kita yang sambel rampai dadakan, pakai tomat rampai, pakai terasi dari Bangka, ya, pakai cabai gunung bukan cabai setan ya, supaya tidak pedes, supaya enggak panas di lambung ya, supaya ibu semua aman nanti meskipun pedes tapi aman kan gitu ya. Makan lalapan, ada selada air, ada terong, ada kubis, ada apa lagi? Ada popohan ya. Kalau saya paling suka makan popohan gitu ya. Sepuasnya, sakarepmu, sekenyangmu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya 50.000 is oke lah untuk makan yang kenyang, puas dan enak Bapak dan Ibu, dan itu tidak pernah ada komplain. Ya gitu ya Mas Gonggom ya. Ya terkait histori penjualan ya. Dibocorin sama Ahmad. Ya. Ini nanya cabai gunung itu seperti apa, Pak? Tanya cabai gunung seperti apa? Cabai gunung itu cabai rawit kampung, Bu. Nah, kebetulan saya di jalan, saya nggak bisa ngeliatin. Ibu bisa lihat di YouTube-nya, ketik aja sambal Buni itu nanti ada gambarnya cabai gunung itu cabai rawit yang panjang-panjang gitu ya, yang kecil-kecil panjang. Ya, tapi ya dicampur juga sih, ada cabai setannya, ada cabai keritingnya gitu ya. Tapi kita campur dengan komposisi tertentu sehingga menghasilkan cita rasa yang tidak langu. Nah, bahasa Indonesia langu apa ya? Jadi banyak kita makan sambal itu kebanyakan kan langu ya. Kalau kebanyakan cabai setan itu bikin langu gitu ya. Kalau kebanyakan cabai keriting itu bikin pahit. Nah, ibu-ibu yang jago masak tahu ya. Tapi kalau yang nggak jago masak, ya nggak usah coba-coba lah. Udah makan di Buni aja, 25.000 udah kenyang. Iya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang mau ditanya lagi sebelum kita lanjut materi? Oh, cabenya dari kampung. Ya benar, cabai kita itu, cabai dan tomat rampai kita itu dari Lampung dan dari Kota Lahat di Sumatera Selatan, Bu. Bukan cabai-cabean. Bukan dari jauh ya, Pak? Bukan dari impornya jauh impornya. Jauh ya, diimpor dari Lampung dan dari Kota Lahat. Nah, Selatan ya, Pak ya. Luar biasa. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, Pak ya. Jadi emang sesuai standar ya, Pak Ahmad ya. Oh iya, benar ya, bagi Bapak dan Ibu yang berbisnis kuliner itu DNA-nya adalah rasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus kalau bisnis kuliner itu lidahnya itu harus bisa merasakan 5 umami taste, 5 rasa umami. Jadi di luar, bahkan ada 12 katanya ya, di luar asin, pedas, apa lagi? Apa? Ridho? Manis.
Asam. Asam, pedas, manis, pahit, apa lagi? Pahit. Ya, itu yang 5 itu Pak ya. Kalau 12 saya Ada, kurang tahu nih Pak. ada gurih, Oh, yang ada gurih ya, ya. macam-macam lah itu ya. Nah, itu kalau lidahnya nggak bisa ngebedain makanan enak sama nggak enak, pedes nggak pedes gini-gini, mending nggak usah buka kuliner Bu. Itu artinya nggak bakat lidahnya. Sama nggak bisa bikin rasa yang konsisten juga susah, karena bisnis kuliner itu DNA-nya ada di rasa, dan bisnis kuliner itu nggak bisa ditinggal nyalon dari jadi wali kota Depok ya gak iso Bu ya, karena harus diplototin, harus Pantau terus ya ditongkrongin, Pak ya. harus detail ya, harus juga punya supply chain management yang bagus ya, harus ngerti bahan baku yang baik dan bahan baku yang bagus, cabai yang bagus, komposisinya gimana, gitu ya. Beras yang bagus, segala macam. Jadi kalau tidak menguasai DNA-nya, yaitu DNA rasa, DNA material, bahan baku, nggak tahu, nah itu bisa menyebabkan inkonsistensi rasa, dan inkonsistensi rasa itulah yang membawa orang-orang pada antipati dan nggak lagi ke rumah makan kita, gitu Bu. Jadi pokoknya sekarang kalau bikin bisnis kuliner, kalau bisa konsisten rasa segala macam, saya jamin bisa sustain sih. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, yang punya bisnis kuliner mulai sekarang harus coba tuh DNA-nya itu harus dilatih ya, Pak ya. Meskipun sekarang belum, mungkin bisa dilatih ya Pak ya, seperti itu ya. DNA itu maksudnya adalah sesuatu yang paling penting dari bisnis kuliner. Jadi bukan DNA tubuh kita, bukan, tapi adalah kita harus jagain rasa. Kita harus benar-benar jagain rasa. Untuk bisa jagain rasa, itu proses masaknya harus benar, materialnya harus benar, ya nggak? Bahkan juga emosinya Bapak ya dan Ibu kalau yang masih ngelakuin sendiri ya harus benar. Nah, kalau sambal buni ini, kita udah pakai central kitchen, kita udah pakai supply chain management, ya, semuanya dipasok dari kantor pusat, ya. Outlet-outlet itu tidak ada yang belanja, meskipun itu hanya sayur poh-pohan, daun poh-pohan, itu semuanya sudah dari supplier, ayam, bebek, segala macam semua sudah dari supplier. Yang paling susah itu adalah keseragaman ikan, Mas. Jadi ikan itu susah banget. Jadi kalau kita, ikan bawal kita adalah 1 kilo isi 6 gitu ya. Ya namanya ikan, kadang ada yang isi 8, ada yang isi 5, segala macam. Nah itu aja udah membuat sesuatu itu tidak seragam. Iya. Tidak dari untuk semua bahan itu dari pusat ya Pak ya, baru nyebar ke cabang-cabang ya. Jadi setiap cabang itu nggak ada yang belanja sendiri ya, seperti itu ya. Ya semuanya pakai central kitchen, semuanya Ya, pakai biar terpantau ya Pak ya, kualitas dan lain-lain seperti itu. Ya semuanya pakai supply chain management ya, kita central kitchen kita luasnya ada 3.000 meter, kita punya armada Grand Max, kayak kita punya 7 yang muter ke semua cabang kalau pagi gitu ya. Ayam bebeknya semuanya sudah dimarinasi di central kitchen. Kemudian sambal-sambalnya itu sudah di packing di central kitchen, supaya apa? Supaya orang itu tidak tahu rahasia kita. Meskipun kita open kitchen, Anda mau tongkrongin 1 hari pun di tempat kita, Anda nggak akan ketemu komposisinya apa, karena pegawai pun juga nggak ada yang tahu di outlet itu. Gitu. Sebaliknya juga pegawai-pegawai kita yang di central kitchen juga tidak boleh ke outlet, sehingga komunikasi mereka memang kita putus supaya tidak terjadi pencurian resep. Ya kadang-kadang kan kalau banyak cabang itu ada itu Pak ya, dimana cabang sini kok beda sama cabang sana gitu Pak. Mungkin terjadi seperti itu Pak ya. Mungkin kalau di Bunik mungkin sama ya Pak ya, karena kan sumbernya sama ya, seperti itu. Mungkin ya bedanya ya, seperti itu ya. Relatif sama, tapi kalau makanan tradisional dibilang sama persis ya enggak lah, pasti ada beda-bedanya. Misalkan nih kayak pegawai saya yang di Lenteng Agung itu, padahal sama itu ininya, satu ulekan itu sudah ada kombinasinya, tadi cabai, kemudian sudah ada kombinasinya jeruk limonya udah dikasih, terus kemudian
sudah ada kombinasinya apa namanya, sudah ada satu kemasan gitu, isinya terasi, isinya garam, isinya gula segala macam, sudah tinggal gerus doang, nggak pakai mikir, itu aja ya kadang masih ada rasa yang kurang konsisten, tapi bukannya tidak enak, tapi yang mungkin satunya enak banget gitu kan, yang satunya enak tapi nggak banget gitu ya. Kadang orang yang ngulek sambel itu lagi dia punya masalah sama nggak punya masalah itu rasanya beda loh. Beda ya Pak ya? Ya. Tekanan nguleknya beda ya? Mungkin anunya ya, vibrasinya juga beda, sama apa ya, sama di tempat saya tuh ada cowok tapi yang agak melambai gitu, itu nguleknya enak Mas. Gitu. Ya, terus kenapa kami memilih kategori sambal Mas? Karena sebenarnya begini Ibu, saya ada buku Sedapnya Bisnis Kuliner, itu tentang membedah tentang bagaimana sukses bisnis kuliner, tahapannya apa saja, dan itu saya praktekkan semua di Sambal Buni, karena Sedapnya Bisnis Kuliner ini bukunya udah terbit sebelum Sambal Buni ada ya. Jadi salah satunya kalau teman-teman itu berbisnis kuliner itu adalah yang paling penting teman-teman harus punya central kitchen ya. Tadi apa namanya, kalau bisa dari awal itu sudah punya central kitchen sehingga rahasianya terjamin, tidak dicuri sama pegawai, dan rasanya udah teman-teman tes bisa sama ya, meskipun cuma satu cabang gitu ya. Jadi kalau mau kedua ketiga cabang itu lebih gampang ya. Kemudian yang kedua itu kalau kita bisnis kuliner itu adalah kalau kita misalkan punya bahan baku itu jangan, meskipun itu siapapun itu jangan sampai tahu ya. Misalkan sampai micinnya saya aja, misalkan mereknya Sasa, itu di outlet nggak ada yang tahu itu mereknya Sasa karena sudah saya gunting dari rumah. Jadi ada tempat pengguntingan micin, ada tempat pengguntingan apa namanya terasinya merek apa juga, itu nggak ada satu orang pun yang tahu gitu ya, kayak gitu. Nah itu juga berlaku di perusahaan internasional seperti di Hoka-Hoka Bento, itu juga orang tidak boleh sembarangan masuk ke central kitchen. Mereka tidak tahu tepungnya apa, mereka tidak tahu micinnya merek apa, mereka tidak tahu garamnya merek apa, mereka tidak tahu tepung panirnya apa, mereka tidak tahu ayamnya suppliernya dari mana. Nah kayak gitu. Jadi harus dijaga banget ya kerahasiaan resepnya. Karena manusia zaman sekarang itu adalah 99% pengkhianat ya. Jadi meskipun itu adiknya Anda, kakaknya Anda, pegawai Anda yang Anda percayai, itu kalau nanti nyuri resep ya memang dia nyuri aja, dan bisa aja dia buka di sebelah outlet Anda, kan itu jadi nyebelin banget gitu loh. Mungkin ada pengalaman Pak Ahmad terkait ini Pak Ahmad, apa namanya tadi, pencurian tadi, mungkin ada pengalaman nggak Pak Ahmad? Oh ya iya, kalau di bisnis kuliner itu kalau kita nggak menguasai yang namanya manajemen keuangan itu banyak kecurian. Salah satunya adalah pencuri terbesar adalah kasir Anda. Nah ingat-ingat, kalau Anda tidak bisa ngelola kasir maka duit Anda akan amblas di situ ya. Jadi duit apa namanya istilahnya, duitnya masuk ke dia tapi nggak masuk ke sistem. Meskipun sudah pakai POS yang online, tapi kalau tidak dimasukin, nah bagaimana? Jadi harus ada audit setiap harinya, harus dicek ketika buka, ketika tutup, kan gitu ya. Nah terus kebocoran yang lainnya ya pasti di belanja dapur gitu ya. Belanja dapur, harganya pokokan 17.000 dibilang 38.000 gitu ya. Nah, makanya harus pakai supplier. Ya. Kalau tidak pakai supplier ya Anda belanja sendiri ke pasar lah gitu. Ya, atau Anda tunjuk pedagang pasar yang bisa menjadi partner Anda. Jadi kalau beli ayam di abang yang ini, beli telur abang yang ini, beli sayur di ibu yang ini gitu. Jadi Anda otomatis kayak menunjuk supplier tapi di pasar, meskipun anak buah Anda belanja, anak buah itu nggak boleh kalau belanja di luar rekanan yang sudah kita tunjuk tadi, dan biasanya itu minta notanya juga gitu. Dan pada saat
barang itu sebelum diproses harus dicek pokokannya bener enggak, sekilo, jangan-jangan setengah kilo gitu ya. Telurnya jangan-jangan diambil satu dulu sebelum masuk dapur gitu ya. Ayamnya jangan-jangan bukan 1 kilo tapi 0,8, 0,9. Nah itu pada saat barang datang juga harus ditimbang, harus dibikin berita acaranya. Kalau di tempat kita kan karena yang ngelakuin pegawai semua, jadi sudah ada berita acaranya, sudah ada sistemnya. Pusing ya, bisnis kuliner pusing, bisnis kuliner pusing, mending bisnis yang lain aja deh, beneran pusing bisnis kuliner Mas. Tadi nanya Pak, central kitchen-nya ada di mana? Di mana Pak katanya Pak? Terkait sambil mudik central kitchen-nya. Itu namanya mau buka rahasia dapur ya, nggak mungkin. Nggak boleh. Central kitchen-nya di mana, supplier saya di mana, saya beli bawang di mana, ya nggak mungkin saya kasih lah Pak. Itu namanya rahasia dapur. Tapi ya di sekitar Bekasi lah kita punya. Oke. Franchise yang paling jauh di mana Pak katanya Pak? Kan mungkin ada central kitchen itu kan pasti nyebar ke outlet. Kita bukan franchise. Saya tidak percaya franchise. Saya bahkan menulis buku namanya The Death of Franchise. Kisah kegelapan dunia franchise dan solusinya. Jadi kita nggak franchise. Jadi franchise itu cuma akan bikin bisnismu hancur lebur Pak. Wis nggak usah franchise. Kita kelola sendiri dengan manajemen yang kuat ya. Kalau mau gabung sama Sambal Buni itu tinggal ikut aja sebagai investor, 1 lembarnya cuma 10 juta, tiap bulan dapat laporan keuangan, dapat sertifikat saham, labanya dibagi 3 bulan sekali. Waduh. Gitu ya Bu Ebi ya. Jadi bukan franchise ya. Jadi cabang. Jadi emang di bawah naungan langsung, bukan franchise. Kalau franchise kan dia punya ngelola sendiri. Kalau ini langsung dikelola oleh pusat ya. Seperti itu ya Pak Ahmad ya. Yes. Coba sebutin selain Alfamart dan Indomart siapa franchise di Indonesia yang berhasil? Jawabnya nggak ada. Yang berhasil seperti KFC, McD, bahkan Bebek Kalio, Bebek Slamet yang warung stik ya, bukan Bebek Slamet yang lainnya, itu semua tidak franchise, tapi dikelola oleh manajemen. Kemudian mereka mencari investor, baik itu pendanaan itu kan macam-macam, bisa dari dana sendiri, bisa dari bank, bisa dari teman-teman melalui sirkah, saweran, segala macam. Kalau franchise pokoknya jangan deh. Pesennya Kiai Marketing jangan. Enak di depan tapi nggak enak di perjalanan. Gitu. Dapat bersihnya berapa? Oh, kalau kita itu setahun biasanya dapat 30% minimal. Nah, Ibu lihat aja bunga bank, Ibu taruh di bank itu cuma dapat 5%. Kita bisa kasih sekitar 30%, tapi itu naik dan turun ya, ada yang sampai 50% setahun, ada yang cuma 25% setahun, ya tergantung cabangnya. Jadi cabang-cabang kita itu sekarang udah ada di 12 titik dalam kurang dari 4 bulan, Mas Rido. Jadi kita buka itu bulan September itu Jati Asih, kemudian menyusul Pamulang, kemudian menyusul Citayam, kemudian menyusul Lenteng Agung, kemudian menyusul Kranji, kemudian menyusul Cinere, kemudian menyusul lagi Cinere, terus mana ya? Cimone, terus Serpong, terus kemarin itu Bojongsari ya. Bojongsari, satunya lagi mana ya? Jadi lupa. Kita mau buka ya, yang open investment yang mau buka ini 2, yaitu di Jababeka akan buka akhir Februari, dan di Kamal Raya Cengkareng itu sudah mau opening nanti tanggal 14. Jadi yang mau ikut terakhir itu setor uangnya tanggal 14 Februari. Dan semuanya perjanjiannya dinotariskan dan Anda dapat sertifikat saham ya. Aduh, saya pas nggak bawa, tapi ada
sertifikat saham yang menyebutkan kita namanya siapa, nomor KTP-nya berapa, dan kita punya saham di outlet mana dan berapa persen. Itu ada. Itu ya Bu Naila ya, Bu Ida terkait 10 juta, saham 10 juta. Terus ada nanya lagi Pak Gusti ya. Laba plus surcase dibagi 3 bulan sekali ya Om. Komposisi presentasi apakah flat setiap bulannya? Ya tidak flat ya. Ya bedanya kita sama yang lain itu begini Pak. Jadi kita memperlakukan modal investor itu sebagai hutang, sehingga setiap bulan itu kita ada angsuran untuk pembayaran dana investor. Jadi misalkan nih di Pamulang itu kita valuasinya 1,5 miliar. Nah kita itu ada setiap bulan manajemen itu menyisihkan 41 juta untuk pembayaran yang kita anggap aja hutang ke investor 1,5 miliar itu gitu ya, selama 36 bulan ke depan kan kayak gitu. Sehingga investor kami itu minimal tidak rugi karena setiap bulan sudah dibayarkan minimal sesuai dengan nilai investasi mereka. Nah, baru kemudian setelah dikurangi cicilan itu kemudian baru muncul laba bersih, dan laba bersihnya baru kemudian dibagi 50% pengelola dan 50% investor sampai terjadinya balik modal atau break even point gitu ya. Jadi itu bedanya. Jadi kalau di sirkah tempat lain kan mungkin tidak ada cicilan kepada dana investor seperti itu. Jadi kita memperlakukan dana investor itu seperti hutang yang harus kita cicil setiap bulannya. Gitu, Pak. Ya, gitu ya Pak Gusti ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, pakai dari Pak AN, Bu AN. Kalau kerjasama 3 tahun, returnnya 30% per tahun, 30% per tahun, bahkan bisa lebih rendah. Artinya selama 3 tahun, ya, 3 kali 30% cuma 90% selama 3 tahun, itu belum balik nol dong, keburu kerjasamanya berakhir. No, enggak dong, itu kan uangnya Ibu sudah balik BEP, jadi kita kan ngomongnya kita balikin duit dulu baru 30% kan gitu. Jadi itu di bulan ke-15 gitu-gitu, di bulan 12 sampai 15 uangnya sudah Ibu kembali. Kalau 10 juta ya duitnya sudah kembali lagi, baru kemudian nanti dihitung setelahnya kira-kira dapatnya sekitar 30%. Jadi duitnya sudah balik plus 20 bulan berikutnya kira-kira dapat 30% setahun. Jadi returnnya minimal 30%, atau kalau di digabung sama yang sudah duit kembali ya 130%. Maksudnya gitu Mas Nito. Siap seperti itu. Ya, tapi nanti penjelasannya kalau kita ketemu offline aja. Kita kan lagi ngomongin rahasia bisnis di era sulit ya, jadi teman-teman. Sisi lain mungkin Pak ya, itu di sisi lain mungkin ya Pak. Jadi nggak enak temanya melenceng gitu. Nah, kemudian bisnis-bisnis apa yang kira-kira akan tetap menarik Bapak Ibu? Jadi gini loh, ketika daya beli turun, maka orang tentunya akan apa Bapak Ibu? Berhemat. Nah, coba sekarang pikirin Mas Rido. Nah, kalau Mas Rido duitnya berkurang dan mau berhemat, langkah pertama apa yang akan Anda kurangin? Nah, coba apa? Pengeluaran. Loh ya pasti pengeluaran, masa pendapatan kurangin lagi gitu. Pengeluarannya apa? Yang pertama akan kamu hilangkan atau kamu kurangi atau kamu sunat apa? Mengurangi makan di luar mungkin ya Pak ya. Jadi makannya masakan di rumah aja. Nah, pikirannya itu mengurangi makan di luar. Nah, berarti yang bisnis kuliner kacau kan ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang mau jawab boleh itu apa nih di chat. Bapak Ibu yang mau jawab. Ayo apa? Biar nggak ngantuk sore-sore. Apa yang dikurangin Bapak Ibu ketika kita harus berhemat? Selain tadi mengurangi jajannya. Jangan nama istri.
Jangan Tidak ke sering-sering ke mall. mall. Ya. Berarti Beli yang bajunya. buka outlet di mall bakal berkurang. Itulah Benar. yang terjadi dengan teman-teman saya yang buka di mall akhirnya tutup semua. Nah, karena jarang ke mall. Apalagi Kurangi piknik. Ntar stres kurangi kurang piknik. piknik. Ya, betul, kurangi piknik. Nah, saya ke Jogja kemarin juga masih sepi Jogja, guys. Jadi sepi-sepi banget ya, Jogja, Solo, Semarang masih sepi ya, karena mungkin juga kurangin piknik. Kurangin apa lagi? Kurang pengeluaran yang tidak perlu. Nah itu maksudnya yang tidak perlu itu seperti apa? Piknik kan tidak perlu, atau apalagi makan di luar rumah tidak perlu ya. Rokok mungkin kalau biasanya ngerokoknya yang mahal-mahal, yang merek Email, yang merek Gudang Garam, Jarum, lalu menguranginya, apakah Turun bisa kasta dulu berhenti ya. merokok? Nggak bisa. Turun kasta mungkin ya. Nggak Yang bisa. sebelumnya rokok 25 Nah, jadi rokok 15.000. makanya itu salah satu bisnis yang paling moncer di era COVID itu adalah rokok murah, 10 ribuan, 5 ribuan satu bungkus, itu rame banget ya. Saya juga main rokok murah. Mengurangi kebutuhan tidak perlu dan kurang bermanfaat. Nah, itu namanya utopi. Sebutkan dong yang kurang bermanfaat itu apa, ya enggak? Menunda traveling ke luar negeri. Nah, bisa juga seperti itu. Ya, kalau yang kaya-kaya biasa traveling ke luar negeri, jadi traveling ke dalam negeri. Nah, itu tadi biasanya makannya di luar, di yang mahal-mahal, sate Senayan, dapur Sunda, apalagi segala macam. Akhirnya makannya di Buni aja yuk. 100.000 sudah bisa makan bertiga. Nah, kalau tempat lain 100.000 makan sekali gitu. Atau makan satu orang gitu. Apalagi yang dikurangin, biasanya adalah yang dikurangin adalah beli baju. Nah, ya nggak, beli baju. Nah, makanya kemudian timbul namanya pasar baju bekas atau thrifting, ya nggak, yang murah-murah, ya nggak, tetap gaya, tapi ternyata bajunya bekas, ya nggak, Adidas tapi Adidas bekas, 15.000, 25.000 dapat, bukan beli yang 25.000, bukan beli yang 2,5 juta misalkan kayak gitu. Sepatu bekas lagi musim, begitu loh. Jadi sebagai seorang pebisnis, seorang marketer itu Bapak dan Ibu itu harus ngerti perubahan konsumen, harus sensitif, lihat ininya, kepala mata secara fisik dan mata batin itu main gitu loh. Ya. Nah, itu. Nah, itu salah satunya. Jadi misalkan sekarang Bapak Ibu mau bisnis makanan, ya bikin bisnis makanan yang murah kayak sambal buni itu, mau apa? Nasi rames, kotakan, mau apa yang murah meriah. Itu paling penting. Paling susah nahan nggak beli fashion, jiwa fashion. Iya. Jiwa fashion nggak beli, tapi biasanya belinya yang agak diturunin Bapak Ibu. Jadi biasanya beli merek yang branded, sekarang nggak branded, yang biasa aja gitu ya. Gitu. Jadi ibu-ibu terutama ya menghemat ya, kalau ibu itu kan penting. Kalau sekolah kan nggak mungkin dihemat ya. Beli laptop nggak mungkin dihemat, beli pulsa nggak mungkin dihemat juga. Apalagi ya, servis motor juga nggak mungkin dihemat. Jadi berbisnislah di era ini adalah di mana kebutuhan itu tidak bisa dihemat. Paham nggak? Ya kan? Makanya saya jual rokok murah. Karena apa? Orang yang ngerokok nggak mungkin berhenti merokok, Bu. Pasti adalah dia ngerokok yang lebih murah, kan gitu kan ya. Buka bengkel, bagus, tetap bagus. Teman-teman saya tukang bengkel motor itu malah penuh semua. Ya, motor tidak diganti oli setelah 2.000 km, ya jeblok, ya ya bakal overheat, bakal rusak, kan gitu ya. Mobil, apalagi seragam sekolah, anak sekolah sekarang sudah masuk. Kalau zaman kemarin kan belum masuk. Jadi kalau anak sekolah masuk ya pasti butuh seragam, butuh sepatu, butuh segala macam. Itu adalah bisnis yang tidak akan dikurangi konsumsinya.
Nah, teman-teman saya buktinya yang di dunia internet marketer yang jual-jualan barang yang tersier namanya itu. Barang tersier itu pada ngeluh omsetnya kagak balik. Habis pandemi ora balik, tidak kembali lagi alias zong. Contohnya adalah teman saya yang jualan obat kuat. Nah, sekarang mungkin Bapak-bapak nggak usah pakai obat kuat gitu ya. Sayang buang duit 300.000. Nah, gitu kan. Jualan obat kuatnya jadi melempem, ya nggak? Jualan yang apa lagi? Jualan nutrisi kesehatan, suplemen, vitamin segala macam juga ambruk. Karena apa? Boro-boro ngomongin suplemen, beli kangkung 1 ikat aja ditawar. Ya, jadi suplemennya sekarang itu ya banyakin cash, bukan banyakin beli vitamin C, vitamin D1000, enggak ya. Terus bisnis kayak itu nih, bisnis tak tunjukin lagi, bisnis refleksi, pijat, bisnis klinik, ya itu juga panen itu. Bahkan kemarin saya ketemu dengan pemilik Keisa Grand Keisa Hotel, namanya Bapak Adi Atlan, ya saudagar kaya dari Pekalongan, punya 2 rumah sakit dan punya 2 hotel. Saya tanya mana yang paling menguntungkan? Oh jauh Pak Kiai, jauh. Bisnis rumah sakit saya dua-duanya menguntungkan sekali. Kalau hotelnya boncos kayak gitu ya. Hotel rumah sakit dia 1 bulan net profitnya masuk kantong dia 6 miliar kan gitu ya. 2 berarti udah 12 miliar kan gitu Pak ya. Jadi kalau yang kemarin bisnis kesehatan sakit gitu ya, bisnis klinik segala macam, apa namanya, panen ya, panen. Terus kalau mau bisnis lagi apa? Tahu nggak? Sekarang banyak orang galau, bisnisnya yang paling cocok itu bisnis jadi motivator. Atau bisnis jadi ustadz, cocok itu. Banyak orang galau, banyak orang ini ya. Bisnis konseling kesehatan, bisnis konseling rumah tangga. Banyak rumah tangga yang bermasalah, mau cerai akibat ekonomi. Nah, Anda jadi konselernya. Itu cocok juga itu. Bener, bisa jadi tuh Pak. Pasarnya banyak ya, luas ya Pak ya. Iya, kayak kemarin saya ketemu dengan ahli grafologi, namanya Mas Banu di Jogja. Apakah dia sepi? Rame, semakin galau, semakin orang pengen dianalisa masa kini dan masa depannya dengan cara menuliskan di atas kertas, suruh nulis gitu ya. Saya juga dianalisa, wah gini ya. Itu. Bayar kita 500.000 bos. Ya nah? Ya, ada lagi? Mas apa lagi? Mas Tikah. Tikah senyum aja nih, Mas Tikah ini ya. Ini jadi namanya akunnya sendiri atau bukan ini? Namanya kok Tikah? TKR. TKR ya, Pak ya? Namanya tuh, siapa? Tadi nanya. Siapa Tika itu siapa Tika? Coba dibuka mic-nya. Asli atau bukan itu? Tikah R. Tikah R, Pak Tikah R ini. Tuh, tadi ada nanya tuh Pak, kalau jadi konseling rumah tangga gimana caranya? Atau live konselor? Ya, konseling rumah tangga ya ikut-ikut aja, yang kayak Ayah Edi lah, siapalah itu, di copy aja gayanya kayak apa gitu, bikin vlog, bikin YouTube gitu ya. Bikin Anda punya keunikan tersendiri gitu ya. Gitu, Pak. Baca buku tentang konsultan keluarga, terus ikut namanya hipnoterapi atau cari sertifikat NLP, Neuro Linguistic Program gitu. Iya harus punya ilmunya, tahu-tahu jadi konsultan keluarga sebenarnya keluarganya sendiri berantakan, yang mana percaya.
Bisnis herbal skincare. Nah, bisnis herbal skincare lihat aja sekarang lagi ambruk. Jangan bisnis yang itu kan termasuk tersier. Orang sekarang nggak bedakan nggak apa-apa, Bu. Nggak glowing nggak apa-apa, asalkan masih bisa makan. Ya benar itu. Tadi kan salah satu yang harus ditahan ya Pak ya ketika harus berhemat ya Bu ya. Catering rumahan gimana Pak? Nah, catering rumahan bagusnya ya itu tadi, kalau dia menengah ke atas ibu kasih catering, tapi kalau menengah ke bawah cateringnya semakin ngos-ngosan dong, dia nggak punya duit buat bayar cateringnya, dia masak sendiri. Akhirnya bisnis yang paling laku salah satunya adalah jualan sayur. Nah lihat sekarang banyak orang yang jualan sayur kan, nah karena banyak orang yang kemudian masak sendiri, karena duitnya kalau buat beli di warteg aja kan udah ngos-ngosan gitu ya. 50.000 bisa buat makan serumah, kalau bisa serumah sehari ya. Kalau ayamnya dipotong 24 gitu ya. Yang dipotong 24 kecilnya kayak gimana tuh Pak? Saya belum pernah nemu tuh. Ya yang penting ada bau-bau ayamnya kan. Nah, Kenyalnya daging kerasa ya Pak ya. Yang penting kenyalnya daging kerasa ya. Ada bau-baunya kayak kucing gitu kan ya. Ayam suwir, oh iya bisa jadi ayam suwir. Ayam Ayam suwir. suwir, iya benar. Punya bisnis minyak atsiri murni, alhamdulillah saat COVID naik penjualan saat ini juga masih jalan. Oh ya bagus lah minyak atsiri ya. Kan katanya sekarang nih new normal. Jadi kalau new normal kebiasaan orang yang pada saat COVID misalkan terus dilakukan ya, misalkan pakai minyak atsiri, pakai minyak kayu putih, pakai masker, terutama orang-orang yang sepuh-sepuh di atas 50 tahun itu tetap aja takut, kayak ibu saya itu kemana-mana maskeran, maskernya double 2, pakai minyak kayu putih yang minyak kayu putih yang eucalyptus oil gitu-gitu. Nah kalau saya Pak, saya COVID alhamdulillah nggak pernah kena ya, nggak pernah pakai masker, nggak pernah vaksin karena saya nggak percaya COVID. Nah itu aja. Saya juga tetap merokok, akhirnya virusnya itu udah kebakar sendiri ya, jadi nggak ketularan COVID meskipun istri saya di rumah itu COVID. Ya, nah, saya nggak kena Pak, beneran. Demi Allah nggak kena saya. Sampai sekarang alhamdulillah. Vaksinnya dari rokok ya Pak ya? Betul. Pivot usaha lain, kuliner murmer 10.000, sambal tabur siwer pedas. Oh iya. Yang paling menarik adalah Anda bisa meniru usaha mie pedas seperti gacoan yang cuma 9.000, 10.000. Nah, itu untungnya masih 5.000 itu, Bu. Nah, ya, Bapak dan Ibu bisa bikin mie pedas kayak gitu. Udah tiru gacoan aja. Kemarin saya di Solo itu ada namanya mie Poppy Pop. Nah, saya makan rame sekali tuh. Rame sekali anak-anak mahasiswa, anak-anak muda-muda itu ya. Makan mie pedas 9.000, 10.000. Saking pedasnya habis itu saya diare. Ya, itu karena nggak cocok umur saya. Perutnya kaget ya, Pak. Iya gitu. Tapi porsinya kalau yang Poppy Pop ini lebih gede daripada gacoan. Kalau gacoan kan cuma sedikit banget, dia banyak gitu ya. Banyak, terus dia ada ramennya gitu. Jadi rame dia. Cuma 10.000, 17, paling mahal cuma 20.000. Udah kenyang. Nah, itu salah satunya adalah mie, karena mie itu marginnya gede, Bu. Ya benar, mie gacoan tuh pengen makannya ngantrinya luar biasa itu. Nah, ya makanan orang rela ngantri ya buat makan ya Pak ya. Oh saya ngantri 1 jam yang di Margonda itu, dan saya alhamdulillah pengantri yang usianya paling tua. Luar biasa mie gacoannya. Iya. Sampai gitu. antrinya. Bikin ayam bakar Korea, oseng mercon, lumpia basah. Saya bikin mie ngaco ceban versi mie gacoan. Nah, cocok nih Bu Enden Nelly ya. Pertahankan itu, Bu. Nah,
apa tadi mie ngacoan ya, bukan gacoan tapi ngacoan. Mie ngaco. Mie-nya ngaco, Itu Bang. itu cukup menarik ya Pak bahasanya ya. Mie ngaco. Cukup Gimiknya menarik, luar ya. biasa itu. Ya. Saya mau bikin mie kayak gitu tapi mereknya mie janjian. Nah, bukan gacoan tapi janjian aja lah. Ya enggak? Ya. Ya. Seger Wah, di Zoom bikin sore-sore. nih Zoom meeting sore ini lah. Iya, ngapain kita konsep-konsep udah pada pinter semua, kita guyon-guyon aja ya, bener ya, ya enggak? Nah, terus apa lagi? Oh, kalau yang ibu-ibu yang manis-manis ya, yang manis-manis, yang masih janda kembang itu nggak usah usaha, ya nggak? Cari aja sugar daddy kayak gue. Ngapain usaha-usaha? Pusing nanti. Aduh, bercanda. Terus apa lagi ya? Apalagi ya, guys? Pusing juga. Oh, ini. Aku kalau kemarin keliling di Jawa itu yang paling rame tetap aja tahu nggak apa? Angkringan, guys, angkringan ya. Wih, itu tetap murah. Nasi kucing ya, sate-satean gitu ya. Murah sekali itu. Apa rame di mana-mana karena itu tadi ya, penurunan daya beli. Jadi ya sekarang ngopinya di angkringan kalau bisa ada kopinya yang agak bagusan, kopi yang asli biji gitu tapi jual aja 10.000. Kalau yang mie Starling apa namanya kopi Starling kan 5.000. Kalau kopi yang bijian 5.000. sekarang ada tuh jual di angkringan 10.000. Wah, itu juga saya senang sekali karena biasanya saya minum 15.000 di Kopi Lain Hati. Kalau americano Kopi Lain Hati 15.000. Kalau agak punya duit sedikit ke Jeko 25.000. Kalau punya duit sedikit lagi ke Excelso 35.000. Kalau pas ditraktir temen mintanya di Starbucks 55.000. Sesuai kondisi ya Pak ya. Sesuai kondisi ya. Iya. Kalau nanti ketemu sama calon wali kota Depok, nah saya mintanya ya di Starbucks lah, masa di angkringan 10.000 ya. Malu dong mau jadi wali kota Depok. Ini mana nih teman kita Ubay, mana Ubay? Lagi di sebelah kayaknya dia Pak. Nah, ya sibuk itu ya. Salah satunya ya gitu jadi wali kota aja daripada jadi pengusaha susah-susah amat ya. Oh iya, yang menarik lagi adalah tahun 2023, 2024 pikirin usaha yang ada kaitannya sama pemilu, guys. Tapi jangan mau kalau dibayar tempo. Ingat, kalau dibayar Ubay, janji-janji tok jangan mau ya. Harus bayar cash di depan ya. Apa itu spanduk, itu konveksi, kaos, sosial media apa aja pokoknya mintanya dibayar tunai, cuannya sedikit nggak apa-apa daripada bayarnya tempo nanti kalau nggak goal, nggak jadi anggota dewan, nggak jadi wali kota, nggak jadi gubernur, nggak jadi presiden, kamu nggak dibayar, guys, sudah pasti. Ya nggak? Nah, Ya. jadi kalau mau ikut wave-nya pemilu, ingat jangan mau kalau dibayar tempo. Ya. Nah, percetakan apa semua menarik nih, guys. Ya. Kiai marketing brokeran aja lah 2,5% dapat lah saya. Di tahun-tahun itu emang ada potensi juga ya Pak untuk apa namanya untuk ceruk itu sangat potensi. Loh, sangat potensi, bos. Ada 61.000 calon anggota DPD, DPRD, DPR, termasuk pilpres segala macam. Coba 61.000 kalikan kalau satu orang keluar 2 miliar, jadi berapa triliun? 6,1 triliun, bos, atau 12 triliun bahkan itu apa namanya yang akan beredar. Nah, gitu. Kira-kira butuh apa? Nasi bok ya. Ubay butuh nasi bok 10 ribuan buat ngebombardir Depok. Nah, Mas Rido ambil aja kayak gitu, tapi jangan mau kalau dibayar Ubay tempo ya. Mau. Cash ya, ya. Harus cash sekarang ya.
Spanduk juga ya gitu kan. Apalagi ya gitu, macam-macam lah. Stiker ya Pak ya, stiker kaos ya Pak ya, itu punya potensi Bapak Ibu. Jadi ada peluang nih di tahun-tahun seperti ini ya. Kita harus manfaatkan peluang yang ada, jangan sampai momen-momen ini terlewat. Karena setelah lewat ini ya akan hilang momennya, seperti itu Pak ya. Iya, kalau marketing sekarang M-nya itu bukan cuma market tapi momentum. Nah, jadi kita harus momentum. pintar-pintar membaca momentum. Kalau anak muda sekarang bilang satset ngono lho, satset. Jangan kebanyakan lola, loading lama, mikir tok gak ono action nih. Siap. Saset gitu Pak ya, benar. Belum lagi nanti. Sekarang sudah ada sambal bunik yang sukses, silakan di copy, sampean bikin sambal Rido, sambal sopo iki, Isti, sambal Ade, sambal Heni, boleh aja, udah langsung di copy aja, nggak usah pakai mikir, besok langsung bikin sambal. Depan rumah. Apalagi ntar lagi mau Ramadan ya Pak ya, itu kan ada momen juga, ada momentum juga ya Pak ya, bisa kita manfaatkan ya. Nah, betul, Ramadan. Ya. Ramadan momentumnya kalau mulai sekarang adalah filantropi ya. Oh ya, saya selalu bilang bahwa bisnis yang paling bagus itu bisnis nyari sumbangan. Nah, itu paling bagus tuh. Ya. Ya. Jadi nyari zakat, infak, sedekah itu ya. Itu kayak ACT kayaknya kayak gitu kan ya. Karena apa? Nyari sumbangan doang, Bos, ya. Bisa dapat potongan 30%, masuk kantong. Nek kamu omsetnya 1.300.000.000 hak kamu, Bos. Ora penak, Bos. Ya. Iya. Kayak marketing aja. kemana-mana. Iya. Ya, jadi siap. Semua jalan sudah kita terangkan, teman-teman silakan action gitu ya. Oh ya, kalau mau jualan online, fokus di live TikTok aja, lagi ngehit. Jualan daster 30 ribuan. Nah, 100 ribu dapat 3, itu cocok ya. Jualan ake nih, ya kayak punya saya ini ya. Pakai live TikTok ya, jualan topi, jualan kaos, band Metallica kayak gini ya. Itu semua pakai live TikTok, nggak usah lagi pakai e-commerce ya. Pakai e-commerce sudah kuno, pakai Lazada kuno, pakai Shopee kuno. Sekarang itu live TikTok, Shopee, Lazada, Bukalapak itu cuma dijadikan tempat payment gateway aja. Kalau sudah deal, lihat lihat ngasih link ya Pak ya. Ngasih link biasanya. Lihat di Shopee ya. Jadi Shopee itu sekarang cuma dipakai sebagai channel pembayaran aja, tapi aktivasinya di TikTok. Misalkan ini saya beli Ruby namanya, Ruby dari Afrika ini ya. Ini saya beli dari live TikTok. Nah, live TikTok bayarnya pakai Shopee. Gitu. Nah, dia baru ngaktifin akunnya setelah sudah deal sama saya, baru barangnya yang isinya Aki Ruby ini baru di live-in, di on-in di Shopee. Jadi yang beli cuma saya. Paham ya? Ya toh, katanya pengusaha trik-trik gitu aja pada nggak tahu ya, loading lama semua, lola semua ini. Di rumah batik akik banyak. Oke, Bu Ida, aku ke rumahmu boleh nggak Bu Ida? Japri dong Bu Ida ya. Kenapa saya beli akik guys? Salah satunya karena akik itu sekarang lagi murah. Dan kalau aku simpen kira-kira ya 5 tahun ke depan pasti akan booming akik lagi guys. Itu aja intinya. Tip ngadepin resesi ya. Yang ngadepin resesi yang nggak usah dipikirin ya. Ya cari tadi itu usaha-usaha yang lagi moncer tadi ya nggak. Ya itu ya nggak. Sama berhemat, sama banyak berteman ya. Banyak silaturahmi, banyak ketemu teman-teman jawara. Jangan di rumah saja ya. Ketemu saya juga punya komunitas sama Mas Uba itu ya. Calon wali kota kita baru datang gitu ya. Tadi udah kita gosipin 30 menit ya. Pokoknya kalau
semua anggotamu udah tak bilangin, udah saya bilangin kalau proyek sama Ubay jangan mau dibayar tempo. Siap. Oke. Nah, aliran cash. Guyon baik. Nah, ya kan. Orang-orang ini baik. Pada tanya gimana ini saya menghadapi resesi gini. Padahal saya juga pusing, Ubay juga pusing sama. Bos kita ini sama aja gitu ya. Pusing yang penting ngumpul ya. Jadi pusingnya bisa kita bagi-bagi ya. Ah, betul, sering-sering silaturahmi, ngopi-ngopi ya, siapa tahu dapat ide. Kan aku tadi bilang, udah sambal bunik di kopi aja itu, Ibu Isti dapur nyamleng. Nah, bikin sambal nyamleng ya. Kalau saya pakai tomat rampe, Ibu pakai apa? Pakai daun kedondong, mungkin lebih enak Bu mungkin tuh ya. Sambal daun kedondong mungkin lebih enak kayak gitu ya. Atau sambal godong jati ya. Itu daun jati muda diremes-remes kan mungkin enak juga kali Bu. Ya, nah gitu. Pokoknya kembali ke nasi, kembali ke mie ya, seperti ajarannya Pak Ubay ya, soto apa segala macam. Murah meriah, banyak, enak. Yang pokoknya basisnya nasi aja, nasi sama mie aja bos. Jangan yang basisnya roti, jangan yang basisnya pizza, kebab gitu-gitu. Aduh, itu sudah tersier. Kalau sama-sama punya uang 20.000, mereka akan lebih mending beli nasi atau mie daripada mereka makan kebab, burger, pizza, apa meneh itu. Segala macam itu ya. Ya gitu. Pokoknya teman-teman yang penting selalu semangat ya. Orang itu kalau tidak bahagia, otaknya itu kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen itu nggak bisa mikir. Ya. Nah, kenapa teman-teman itu pada nggak bisa mikir? Karena otaknya kekurangan oksigen, kebanyakan stres di rumah, mikirin resesi, mikirin suaminya, dipotong gaji. Udah main-main aja sama kita-kita. Sama Mas Ubay itu. Ya, jadi siap banget. harus bahagia supaya kreatif ya. Oke ya. Itu kuncinya Pak ya. Siap Pak Ahmad. Kira-kira mungkin ada penutup mungkin Pak Ahmad. Cuma sampai Cirebon ini Mas Ian belum sampai rumah ini. Iya nih luar biasa masih di jalan menyempatkan waktu untuk kita ya Pak Ahmad, luar biasa. Mungkin ada penutup Pak Ahmad. Jogja. Mas Kiai. Apa? OTW Jogja. OTW pulang rumah bos, habis dari Semarang, Solo, Bondowoso, Jogja seminggu ya, ngabisin duit 1 miliar lah. Iya. Itu ini ke istri ketiga apa yang keempat? Istri ya cuma 1 bos, ya nggak? Ya, istri ya cuma 1 tapi gebetan banyak bos. Aduh bahaya nih. Guyon. Yang punya Ake tadi Jabri ya, yang punya Ake ntar gue beli lah. Datengin sama ke rumahnya Bu Ida. Pak Ubay anterin saya ke rumah Bu Ida. Jangan-jangan janda ya, bukan? Hah? Bu Ida. Aduh bahaya nih. Aduh. Ini besok dimarahin sama Ubay nggak diundang lagi nih. Tapi kesimpulannya Bu, Bapak dan Ibu semuanya, 2023 tidak semendung yang diprediksi para ahli ekonomi ya. Langit masih cerah tapi tidak secerah mentari pagi, tapi it's okay, bakal bagus Mas Ian. Nggak usah khawatir 2023, apalagi 2023 tahun pemilu. Nanti 61.000 calon anggota dewan, legislatif, yudikatif, itu segala macam akan memperebutkan, termasuk duitnya Ubay, kira-kira akan keluar 4 miliar, ya kita tampung lah gitu ya, 4 miliar kali 61.000, nah sekitar 2,4 triliun atau 24 triliun bakal mengudara. Nah, mereka kan butuh logistik semua itu Bu, nasi kotak, penginapannya, butuh kaos, butuh topi, butuh flyer,
butuh orang yang bagiin duit. Nah, Ridho, nah, kamu deketin tuh. Nah, kalau bagiin duit saya aja yang bagiin Pak Ridho, beres pokoknya gitu ya. Nah, itu kan juga butuh. Gak mungkin Mas Ubay bagi-bagi duit sendiri kan nggak mungkin gitu ya. Kita siap kok, siap kita ya. Dana kita siapin ya. Buat bantuan solusi pendataan buat kami MKN biar usahanya makin jelas. Nah, masalah pendanaan ini sebenarnya sering dibilangin Mas Ubay itu tadi benar. Bukan masalah dananya, tapi masalah kapasitasnya, ya nggak? Kenapa kita nggak punya modal? Karena bisnis kita tidak rame, tidak viral, tidak terkenal. Kalau bisnis kita rame, viral, terkenal, semuanya pengen mendekat, semuanya mau naruh uang, Bapak dan Ibu. Jadi masalahnya bukan di permodalan, tapi pada menariknya bisnisnya Bapak dan Ibu. Takutnya nanti malah dikasih uang, malah seperti nyiram air ke dalam pasir, uangnya hilang gitu kan. Karena apa? Bisnisnya sebenarnya tidak visible. Jadi sebelum Bapak Ibu nyari investor, pastikan bisnis Bapak dan Ibu itu visible dulu secara keuangan, menarik dulu segala macam, ya nggak? Kalau butuh coaching boleh sama Ubay ya nggak? Yang gratis. Kalau yang bayar sama Kiai Marketing ya. Iya. Oke, mungkin cukup ya Pak Ahmad ya. Udah Ya, sore juga Pak Ahmad mungkin mau jalan. Semuanya, Terima ya. kasih Pak Ahmad atas Ya. waktunya sharing ilmunya pada sore hari ini. Anda Ya. banyak meskipun banyak bercanda, ada isinya ya. ada ilmu yang bisa kita serap. Bercandanya daging seperti itu ya. Jadi masih enak lah. Seperti itu. Ya, kita ini Ya, kayak Abu Nawas ya. Kita ini kayak Abu Nawas, lucu tapi ilmunya banyak. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Ya. Semoga sambut juara Depok, Pak Ubay. Masih Mas Ahmad. Ya itu. Mantap. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Ya, salam. Baik, ada ucap dari Pak Ubay. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Tadi saya nyimak di akhir karena ada rapat ya. Beliau adalah Mas Ahmad DS yang biasa dikenal dengan Kiai Marketing. Bukan Kiai Langitan ya, tapi Kiai Marketing. Yang sekarang sedang memegang satu brand yaitu Sambal Bunik. Yang saya dekat tetangga saya di Cinere, kemudian di mana tuh? Di Bojongsari juga baru buka. Dan itu viral banget ya, ramai banget ya, luar biasa. Mudah-mudahan nih Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mengambil insight-nya, bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia sampaikan ya. Dan tadi di akhir dia sampaikan bahwa walaupun sekarang kondisinya sedang menurun ya, tapi tidak sekelabu yang dibayangkan. Masih ada secercah harapan buat kita. Jadi tetap optimis gitu ya, tetap bergerak. Mudah-mudahan di 2023 kita tetap bisa bertumbuh seperti halnya tadi Sambal Bunik. Saya ucapkan terima kasih nih buat ibu-ibu bapak semua yang masih tune in pada sore hari ini, tepat pada 17.30. Kita akhiri, mudah-mudahan sekali lagi segala kendala yang kita hadapi bisa kita selesaikan. Dan tadi ya, kondisi apapun saat ini ya, dengan kita bersama, dengan kita punya komunitas, mudah-mudahan masih bisa tetap kita bisa tersenyum bareng-bareng ataupun menangis bareng-bareng. Tetap standby ya, nanti setiap Kamis kita akan terus memberikan narasumber-narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa membawa tukang pecel ayam yang sudah punya otot 50-an. Mudah-mudahan ya, karena beberapa kali saya minta waktunya pas nggak bisa. Sehingga bisa jadi inspirasi nih buat kita ya, bisa menambah insight, dan mudah-mudahan ini kita langsung bisa praktekin ke dalam bisnis kita. Masalah modal nggak usah khawatir, karena yang mau modalin banyak, tapi fokus di bisnis kita dulu. Kapasitas kita udah pantas atau belum? Pantaskan kapasitas kita. Oke, dari saya itu saja. Makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ubay atas tambahan dan sambutan yang luar biasa. Alhamdulillah supportnya juga Pak Ubay ya.
dan menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa setiap pekannya di Jawara Depok. Baik Bapak Ibu, karena sudah sore, mari kita tutup kegiatan ini dengan lepas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat, bisa kita terapkan di bisnis kita masing-masing. Baik, insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan ya dengan pembicara-pembicara luar biasa lainnya. Baik, saya Ridho, mohon maaf kalau ada salah kata karena kita dadakan juga nih, jadi harus mengganti. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan dengan kondisi, dengan suasana yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya. Selamat jalan Kiai Marketing. Fi amanillah. Ya, Pak Ahmad, terima kasih. Hati-hati di jalan. Jangan lupa dikasih nomor saya ya ke semuanya.